Halo sahabat Ekrus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Pada konten kali ini kita akan ngebahas suatu produk yang biasa disebut Elizabeth Collar ya. Sahabat Ekrus pastinya bertanya-tanya nih, Elizabeth Collar itu apa sih? Kemudian bentuknya itu seperti apa? Cara makainya bagaimana? Dan fungsinya itu buat apa sih di bidang dunia kedokteran hewan ya. Nah, untuk itu saya akan coba menjelaskan sedikit informasi tentang Elizabeth Collar. Sebelum saya menjelaskan, boleh di-subscribe dan kemudian ditekan loncengnya biar sahabat Ekrus mendapatkan informasi yang ter-up-to-date. Elizabeth Collar itu biasanya disingkat dengan E-collar ya. Ini merupakan suatu benda yang bentuknya dia seperti corong, itu berbentuk seperti baju kerah pada masa Elizabeth pada tahun 1558 sampai dengan 1603. Jadi dari namanya sendiri, barang ini menyerupai kerah baju dari pada masa Elizabeth ya. Makanya dinamakan Elizabeth Collar. Elizabeth Collar ataupun E-collar ini adalah suatu alat atau perangkat medis ya yang biasanya digunakan pada pasien hewan anjing ataupun kucing ya. Bentuk E-collar ini menyerupai kerucut yang sudah terpotong seperti ini ya, dan dia biasanya digunakan pada leher hewan. Elizabeth Collar ini sering sekali dipakai oleh para dokter hewan, khususnya di dunia kedokteran hewan, karena E-collar ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk persembuhan hewan tersebut ya. Adapun fungsi dari E-collar ini diantaranya satu, mencegah hewan menggigit ataupun menjilat ya luka jahitan pasca operasi. Biasanya digunakan alat ini. Contoh operasi yang menggunakan E-collar ini, satu, misalnya operasi steril pada anjing ataupun kucing ya, itu kan luka jahitannya ada pada perut ya, sehingga dengan menggunakan E-collar ini dia tidak bisa mencapai ataupun menggigit ataupun menjilat luka daerah sayatan operasi ya. Bisa juga dipakai dalam pasca operasi kebiri pada jantan misalnya ya. Kemudian ada luka ataupun jahitan pada bagian perut abdomen ya, kemudian bagian dada ya, dan juga pada bagian kaki misalnya ada perlukaan, ada pengobatan topikal dengan salep. Ini tentu saja dia tidak bisa menjilat ataupun menggigit ya. Jadi E-collar ini bisa berfungsi untuk melindungi luka di bagian kepala ya, ataupun melindungi luka di bagian kaki, perut ataupun badan. Kalau di bagian kepala dia melindungi dari garukan ataupun cakaran, sedangkan untuk luka di bagian badan, kaki ataupun perut itu untuk mencegah terjadinya gigitan ataupun jilatan. Kemudian juga yang kedua, mencegah hewan untuk menggigit atau menjilat daerah luka ya. Kadang ada yang luka terbuka ataupun luka tertutup tapi masih proses persembuhan. Kemudian yang ketiga, mencegah hewan untuk menggaruk bagian kepala ya. Misalkan saja ada perlukaan ataupun ada operasi di bagian kepala ya, misalkan di bagian operasi mata ataupun di pipi atau operasi rahang ya. Jadi melindungi agar si kaki ini tidak menggaruk sehingga daerah perlukaan ataupun daerah jahitan di sekitar muka itu bisa terhindar dari garukan atau cakaran kucing tersebut. Selain mencegah hewan dari proses menggaruk, juga pastinya mencegah hewan dari proses mencakar ya. Cakaran hewan juga bisa menyebabkan atau memperparah terjadinya infeksi ataupun luka yang terjadi di daerah kepala contohnya. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah untuk pengobatan secara topikal ya. Yang mana kita tahu pengobatan topikal ini biasanya menggunakan krim ataupun salep. Nah, di sini kita perlu E-collar ini tujuannya mencegah si kucing tadi untuk menjilat obat yang kita gunakan pada kulitnya secara topikal ya, seperti krim antibiotik ataupun krim jamur seperti itu. Dan yang kelima, artinya
untuk mencegah atau mengurangi tingkat keparahan dari luka yang kita treatment atau yang kita obatin dalam proses masa persembuhannya. Jadi fungsi e-collar ini sangat-sangat penting dalam masa proses persembuhan suatu luka ataupun suatu treatment untuk pengobatan topikal dengan menggunakan krim ataupun salep. Nah, untuk sahabat The Crus sebenarnya juga ada sedikit kelemahannya ketika kita menggunakan e-collar ini. Contohnya pada kucing atau pada anjing, biasanya kalau kita menggunakan, kita letakkan di lehernya ya pada hewan, satu itu perlu ada proses adaptasi, karena biasanya kalau ada benda asing yang menempel pada leher anjing atau kucing biasanya suka stres ya, jadi dia suka memukul-mukul collar Elizabethnya sehingga bisa terlepas, atau dia berusaha melepaskan collar Elizabeth ini karena merasa tidak nyaman ya. Nah, itu nanti kita informasikan bagaimana trik memasang Elizabeth collar dengan baik dan benar sehingga tidak lepas. Yang kedua, ketika kita memakai dalam jangka waktu lama, bisa saja terjadi kebotakan ya ataupun alopecia di sekitar leher ya. Dan yang ketiga, kemungkinan ketika terjadi dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan terjadinya alergi ya pada leher sehingga mengakibatkan merah-merah pada leher. Nah, sahabat The Crus, Elizabeth collar ini sebenarnya mempunyai beberapa ukuran ya, dan ukuran yang paling kecil ya untuk kitten ataupun puppies sampai dengan ukuran yang paling besar ya. Kalau yang kita lihat di pet shop biasanya dia berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ya, setengah lingkaran seperti ini ya. Dan seperti ini. Nanti penggunaannya itu memang dia nanti dibentuk seperti corong ya. Dilipat seperti ini. Nah, terbentuklah bentuk seperti corong kerucut seperti ini ya. Selain dari ukurannya dari yang besar sampai yang terkecil, Elizabeth collar ini juga di pasaran yang diperjualbelikan itu ada beberapa tipe ya. Jadi ini maksudnya ada tipe perekatnya. Yang pertama itu adalah tipe perekat yang menggunakan perekat seperti ini ya. Nah, ini jadi dia direkatkan ya. Tipe perekat seperti ini bagus, cuman ada masanya ketika sering dipakai ya, lama akan mengurangi daya rekatnya ya. Yang kedua adalah tipe klep. Nah, seperti ini kalau kita lihat ini ada dua klep ya, dan ini nanti bisa dimasuk klep ke lubang yang sudah tersedia. Nih, lubang ini ya, tinggal dimasukkan ini dan dia langsung diklep ya. Yang ketiga tipenya adalah tipe berupa anyaman ya, berupa anyaman. Ini lebih kuat ya. Cara pasangnya nanti kita kasih videonya ya.
bagaimana cara kita memasang Elizabeth collar ini pada hewan ya. Jadi perlu diketahui agar tidak salah dalam penggunaannya. Nah, jadi ini adalah jenis hewannya ya, seperti ini. Nah, Elizabeth collar kalau kita beli itu dia posisinya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau yang model perkat kita cukup tempelkan ya, ini kita masukin ke lehernya ya, dan nanti kita klem seperti ini. Nah ya, seperti ini ya. Jadi sesuai dengan ukuran. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika kita membeli Elizabeth collar ya, ini contoh lainnya. Jadi dia harus disesuaikan dengan ukuran leher ya, dan juga ini tidak boleh panjang ya, tidak boleh terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Jadi harus sejajar dengan moncong mulutnya ya, karena untuk menghindari dia menjilat ataupun menggigit ya, jahitan ataupun luka infeksi seperti itu. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah dengan menggunakan Elizabeth collar, anjing ataupun kucing itu tetap bisa makan dan minum karena ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga anjing ataupun kucing yang memakai Elizabeth collar itu tetap bisa melakukan proses makan dan minum. Yang terpenting adalah jarak itu harus lebih maju sedikit dari moncongnya ya, lebih maju. Kemudian juga lehernya juga jangan terlalu ketat gitu ya, sesuai dengan ukuran lehernya. Tips yang kedua, ketika kita sudah menggunakan seperti ini, kita harus tes nih ya, kita bisa tarik seperti ini. Kalau dia tidak terlepas, berarti dia sudah bagus. Ketika dia bisa terlepas seperti ini, berarti juga kucing bisa melepas collar ini dengan menggunakan kaki-kakinya. Jadi harus dipastikan bahwa ini tidak bisa terlepas ya. Contohnya seperti ini. Kita buka, kita pasang lagi. Nah, dan seperti ini kita tes. Nah, ini sudah tidak terbuka. Nah, ini sudah tidak bisa untuk terbuka lagi ya. Jadi biasanya kita gunakan jaraknya antara tepi collar dengan leher itu 1 ruas jari. Cukup saya rasa 1 ruas jari. Dengan demikian dia tidak mudah terlepas ketika nanti misalkan si kaki ini mengais-ngais ke collarnya ya. Nah, ya, jadi 1 ruas jari ya. Nah, nanti posisi hewan seperti ini. Jadi tentu saja ketika collar lebih panjang dari moncongnya, dia tidak akan bisa untuk menjilat ataupun menggigit bagian luka ataupun luka jahitan pada saat masa persembuhan operasi. Nah, kemudian tips yang ketiga, bagaimana kalau saya mau beli Elizabeth collar tapi saya tidak membawa anjing atau kucing ke pet shop? Boleh saja ya. Caranya adalah Anda ambil tali ya, Anda ukur bagian leher seberapa panjang ukuran lehernya ya. Contohnya ini seperti ini ya. Nah, jadi kita tandain seperti ini adalah ukuran lehernya. Artinya dia boleh lebih besar, tetapi minimal ukurannya adalah seperti lingkaran ini ya. Jadi ini biasanya kita sambungkan, kita ukur di bagian sininya ya, seperti ini contohnya. Ini kalau kita lihat ini, nah ini kan berarti dia kurang panjang ya, berarti collar ini tidak cocok ya. Collar ini tidak cocok digunakan karena terlalu kecil, jadi kita harus sampai sesuai panjang tali yang kita ukur di lehernya. Jadi yang mana, karena Elizabeth collar punya berbagai macam ukuran, kita bisa contohnya ambil lagi yang ukuran. Nah, kita akan ukur, kita lihat apakah ini panjang. Ini pun sebenarnya dia kebesaran ya, tidak bisa digunakan karena terlalu besar ya. Jadi dia ini berlebihan sampai sebatas ini ya. Jadi memang harus yang kita cari hanya sebatas di sini saja ya, sesuai dengan ukurannya. Dengan demikian collar yang kita gunakan untuk hewan tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Kalau kebesaran dia gampang lepas, kalau kekecilan dia akan bisa menjilat ataupun menggigit luka jahitan pasca operasi atau luka infeksi.
dan ini pastinya akan memperparah kondisi luka si hewan tersebut. Tips yang keempat, kalau ini adalah berbahan plastik ya atau vinil, nah teman-teman juga bisa sebenarnya dibuat di rumah dengan menggunakan kertas, tetapi kertasnya adalah bentuknya tebal ya. Nah, bagaimana polanya? Tinggal mengikuti pola ini saja sebenarnya ya. Dibuat pola seperti ini, setengah lingkaran ya, kemudian dipotong di tengahnya seperti ini. Nah, kemudian tentu saja yang ukuran lehernya juga Anda harus perkirakan ya, sesuai dengan ukuran leher, dan tidak boleh terlalu maju ya ataupun terlalu ke belakang dari rahang bawahnya ya. Nah, nanti ketika sudah jadi, kertasnya tebal, Anda bisa lilitkan seperti ini ya, bisa dililitkan. Nah, kita bisa menggunakan staples ataupun menggunakan ini ya, penjepit segitiga ini, kita taruh di bawah kertas tersebut. Nah, ini lebih aman agar tidak terbuka ya. Ini contohnya terlalu kecil sebenarnya, kita taruh ya. Nah, jadi bentuknya nanti kalau kertas sudah jadi seperti ini ya, ini flap ini kita tempel di atas seperti ini. Nah, jadi dia kuat, atau Anda staples kalau kita pengen buat sendiri di rumah ya. Nah, itu tadi sekilas info tentang apa manfaat ataupun kegunaan dari Elizabeth Collar atau E-Collar. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat The Cruz, sehingga kita lebih bisa aware lagi, bisa lebih baik lagi dalam merawat hewan kesayangan kita. Kita ketemu lagi di konten edukasi saya berikutnya. Bye bye.